Shalom, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Masih semangat menjalani hari walaupun penuh dengan pembatasan-pembatasan? Di saat ini sebagai penguatan dan penghiburan bagi saudara, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambilkan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah engkau yang mau mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan judul Hikmah di balik pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini tidak lepas dari pencobaan dan masalah. Entah pencobaan dan masalah itu secara lahiriah, bisa melalui sakit penyakit, atau juga karena bencana alam. Pencobaan juga bisa hadir secara batiniah, yang disebabkan karena kematian orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, atau juga bisa muncul karena kekecewaan yang kita alami ketika ada pengkhianatan. Masalah dan pencobaan bisa jadi muncul secara bersamaan, perpaduan antara sesuatu yang lahiriah dan juga batiniah. Dan kita bersama menyadari bahwa kehidupan kita tidak akan pernah selalu mulus dan lurus. Tidak selalu mentari itu bersinar cerah. Ada kala beban hidup menghimpit begitu beratnya. Kesulitan, persoalan seakan-akan mendera tiada hentinya. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita kemudian bimbang, limbung, dan goyang. Berbagai pertanyaan kemudian muncul dalam benak kita. Mengapa itu terjadi kepada kita? Mengapa toh Tuhan seakan-akan membiarkan saya mengalami kondisi yang begitu berat seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi pada kondisi jemaat pada bacaan kita saat ini jugalah demikian. Mereka adalah pendatang yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tengah mengalami rupa-rupa pencobaan berupa tekanan-tekanan, penganiayaan-penganiayaan, baik secara fisik maupun juga psikis.
Mengapa toh mereka mengalami kondisi seperti itu? Karena mereka mengimani iman kepada Tuhan mereka, Yesus Kristus. Tekanan dan penganiayaan itu kemudian membuat mereka mengalami keraguan akan iman mereka. Melihat kondisi yang demikian memprihatinkan seperti itu, maka kemudian Petrus memberikan surat yang menguatkan iman dan menghibur pada jemaat yang mengalami penderitaan ketika itu. Petrus mengingatkan kepada mereka semuanya akan janji keselamatan yang sudah ada dan sudah mereka terima di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kemudian jemaat diminta untuk tetap teguh, berdiri kokoh dalam iman mereka, tidak mundur bahkan menyerah. Ayat 6 mengatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Petrus menasihatkan supaya jemaat melihat pencobaan yang mereka alami secara positif. Dituliskan di ayat 7 sampai dengan 9. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita ketika terlebih saat ini kita sedang mengalami tantangan kehidupan ketika penyebaran COVID-19. Yang pertama, bahwa pencobaan, permasalahan dalam kehidupan kita adalah sebagai ujian atas kemurnian iman kita. Ketika kita hidup dalam kondisi yang penuh dengan kelimpahan, mengucap syukur adalah sebuah hal yang mudah dan sederhana. Tidak ada yang istimewa akan hal itu. Saya yakin semua orang bisa melakukannya. Tetapi lain persoalannya ketika kita mengalami kondisi yang berat, mengalami penderitaan dalam hidup ini, kemudian kita masih mampu bersuka cita. Itulah yang disebut dengan iman yang sejati. Kemudian yang kedua, bahwa melalui pencobaan, melalui masalah-masalah dalam hidup kita, itu memperkokoh iman kita, mengasah watak kita, serta memperteguh kepribadian kita. Seperti halnya seorang atlet, ketika dia mengikuti pertandingan, maka dia harus menggembleng dirinya dengan berbagai macam latihan yang kontinu, yang berat. Demikian juga dengan watak, iman, dan kepribadian kita. Perlu terus-menerus ditempa, perlu terus-menerus dilatih supaya menjadi kuat dan mantap.
Dan yang ketiga, sebagaimana pelangi muncul setelah hujan, demikian juga sukacita itu kemudian muncul ketika masa-masa sulit dalam kehidupan kita kemudian telah berlalu. Gambarannya adalah ketika kita kemudian naik gunung, tentu kita butuh perjuangan yang ekstra. Jalan yang terjal, berliku, harus kita tempuh. Namun ketika kita sudah sampai di puncak gunung itu, ketika kemudian kita melihat segala keindahan pemandangan, segala keagungan yang ada, maka segala keletihan, perjuangan yang telah kita lakukan selama ini kemudian terbayar lunas. Plong rasanya. Saudara-saudara yang terkasih, mempercayai Allah sepenuhnya berarti kita memiliki iman, meyakini bahwa Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hidup dalam kondisi yang penuh dengan permasalahan hidup. Permasalahan-permasalahan yang kami alami saat ini seringkali membuat kami goyang, bimbang, dan limbung. Kami merasakan kami lemah, lelah, dan rapuh. Sekarang ya Tuhan, kami tengadah kepadamu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saudara juga diingatkan, dan juga jangan lupa klik like, tulis komen, dan juga share video ini supaya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Amin.